mecah-mecahin. Pecahin gue bayar tapi tanggal 1. Mau pecahin nggak apa-apa, nggak masalah. Seorang preman meminta jatah uang bulanan kepada pedagang bakso sebesar Rp100.000. Namun karena belum ada jual beli pada hari itu, pedagang bakso ini tak bisa memberikan uang. Kesal karena tak diberi jatah, preman lalu emosi dan memecahkan mangkok-mangkok bakso milik pedagang. Sekarang lo kayak gini. Tak terima dengan pelakuan preman itu, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi bergerak dan menangkap 3 orang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya adalah komplotan preman yang sering memalak dan mengancam pedagang di daerah Tanah Abang. Uang hasil kejahatan mereka gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komika Ananta Rispo menjadi korban pencurian helm di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Malu banget gua. Di jalan diliatin orang nih. Kemana nih? Nggak pakai helm di jalan raya. Ya Allah. Loh. Mana tadi ada yang manggil. Rispo! Ya Allah. Helm saya hilang, Bang. Helm saya hilang. Ini maling. Sebuah video dari komika Ananta Rispo menuai respon beragam dari warganet. Pasalnya, helm dari Rispo dicuri dan pelakunya terekam kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi saat ia memarkirkan kendaraannya di salah satu ruko di Jalan Raya Merdeka, Karawaci, Kota Tangerang, Kamis siang. Tak butuh waktu lama, Polsek Jatiuwung, Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku di kediamannya di wilayah Jatiuwung. Pelaku sempat ingin menjual helmnya dengan mengunggahnya di platform Facebook, tetapi dihapus. Setelah tertangkap, pelaku langsung ditemukan dengan korban. Usai bertemu, Rispo ternyata tidak melanjutkan laporan karena sejumlah pertimbangan. Terima kasih karena Saya udah ketemu sama pelakunya, saya udah ngobrol sama polisi ini gimana mau tindak lanjutinya. Intinya saya memaafkan karena beberapa pertimbangan. Jadi saya memutuskan untuk mencabut laporan sehingga pelaku bisa keluar bebas dan tidak ditahan gitu. Dari kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa perhatikan barang bawaan Anda, serta Rispo ataupun korban memilih berdamai dikarenakan melihat latar belakang dari pelaku dan justru merangkul pelaku serta memaafkannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil di Jakarta terpaksa menunda kelahiran karena terjepit cincin yang terlalu sempit di jarinya. Hal serupa juga dialami seorang wanita di Bondowoso hingga jarinya membengkak. Petugas damkar pun langsung turun tangan. Dengan berhati-hati, petugas pemadam kebakaran berupaya melepaskan cincin dari jari seorang wanita yang hendak melahirkan di sebuah rumah sakit di Jalan Malaka, Durensawit, Jakarta Timur. Setelah 30 menit, akhirnya cincin berhasil dilepaskan. Terima kasih untuk pemadam Durensawit udah membantu saya dalam operasi cincin yang saya akan melaksanakan operasi sesar. Terima kasih. Evakuasi dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan bahwa ada seorang wanita yang hendak melahirkan di sebuah rumah sakit. Namun jarinya sakit karena cincin yang terjebak sehingga proses persalinan tertunda. Alhamdulillah evakuasi cincin berhasil dengan selamat. Proses sekitar 30 menitan. Kita berserta tim 3 personil dengan alat pemotong cincin. Evakuasi cincin di jari juga dilakukan petugas damkar Kabupaten Bondowoso terhadap seorang wanita. Diketahui cincin dipaksakan dipakai hingga sulit dilepaskan. Kondisi ini diperparah dengan jari yang sudah membengkak. Petugas pun langsung memotong cincin menggunakan gerinda mini. Kurang dari 10 menit, akhirnya cincin berhasil dilepaskan.
Seringnya kasus cincin yang terjepit di jari, petugas mengimbau agar selalu mengecek cincin yang tengah dikenakan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tidak ada ampun bagi pelanggar aturan, semua ditindak tegas. Puluhan sepeda motor digembosi akibat parkir sembarangan di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Selain sepeda motor, satu mobil juga diderek petugas. Satu persatu sepeda motor yang parkir di tempat terlarang di kawasan CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat terjaring razia petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. 80 motor yang parkir sembarangan digembosi dan dicabut pentil dan diangkut ke truk. Petugas juga menderek satu mobil yang melanggar karena parkir di bahu jalan. Kawasan CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat sering menjadi sasaran empuk parkir liar. Meski rutin dirazia, pengendara tidak jera dan tetap parkir di tempat yang telah dilarang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diiming-imingi es krim dan makanan, seorang bocah perempuan di Cirebon, Jawa Barat diculik dan disekap selama 2 hari. Tidak hanya itu, pelaku juga memperkosa korban. Gini ya, dengerin dulu ya. Ini kan? Iya, saya tahu. Ini siapa? Iya, dengerin dulu ya. Polisi meringkus pelaku penculikan dan pemerkosaan terhadap bocah perempuan berusia 9 tahun di Cirebon, Jawa Barat. Saat hendak diringkus, AW sempat berupaya menyangkal dan berdebat sengit dengan polisi. Polisi bahkan menunjukkan rekaman CCTV saat pelaku membonceng korban. Hingga akhirnya pelaku pun mengaku dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan membelikan makanan dan es krim. Kemudian pelaku menculik dan menyekap korban di rumah pelaku selama 2 hari. Tak hanya itu, korban juga diperkosa. Akibat perbuatan bejat pelaku, korban terluka di bagian organ intimnya dan trauma berat. Saudara AW ini sebagai terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Senin 6 April 2026 sekitar jam 1 tadi dia menawarkan korban makanan dan es krim agar mau mengikuti terduga pelaku bersama menuju ke kediaman pelaku dengan menggunakan sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua korban. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kasus dugaan perundungan di bangku sekolah kembali terjadi di tingkat SMA di Padang, Sumatera Barat. Bahkan kini korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Video pertemuan antara pihak keluarga korban, sejumlah terduga pelaku perundungan yang ditengahi guru hingga kepala sekolah viral di media sosial. Orang tua korban dipertemukan dengan 4 siswa terduga pelaku perundungan anaknya yang duduk di kelas 12 SMA. Orang tua mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah menyadari perilaku anak yang tidak wajar hingga takut bertemu orang lain. Bukti kuat juga ditemukan di dalam ponsel korban. Namun laporan orang tua ke sekolah tidak ditanggapi. Setelah saya membaca chat ini semua, Pak, dan saya rasakan